Jumpa lagi di Khasnya Pekanbaru. Kembali lagi nih Pak Isa di Iya. episode 20. 20. Iya. Ih, udah 2 digit ya. Iya, udah 2 digit. 2 digit Udah nggak mau masuk ya. Iya, betul. Ini cuaca lagi nggak baik-baik aja nih Pak Isa. Ini biasa kita lapor kemana ya? Kemana sih? Kemana ya? Apa udah ngecek ini? Cek Saya- berita tentang cuaca. Biasanya Cuaca. ngeliatnya kemana? Saya biasa di Google. Google. Itu tiba-tiba aja sih, kadang ada di info Iya, HP gitu ya Pak Isa. iya. Tapi emang lagi cuaca nggak bagus-bagus aja nih Pak Isa. Ini kenapa kira-kira ya? Itu dampak ya. Dampak. Makanya kita harus banyak ngeliat cuaca-cuaca. Iya. Tapi Ya. dari itu mudah-mudahan ketidaktahuan kita nih, Iya. kita lagi kedatangan orang yang paham dan bidangnya di sana ya. Oke, Ya. berarti orang ini sudah ada di ruangan ini ya, Iya, Pak agar Isa? kita juga informasi Iya. tentang ini penting, kita juga bisa mendapatkan edukasi. Nah, ya, untuk edukasi tentang. Ini Oke, siapa nih, Pak siapa Isa? di sini? Jadi hari ini kita kedatangan Iya. Bapak Pipin Sulianto. Selamat datang di Khas Pekanbaru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau adalah Koordinator Data dan Informasi BMKG Provinsi Riau. Iya. Selamat datang, Pak. Manggilnya apa nih? Pak Bibin, Mbak Abang atau apa ini biar ini? Biar lebih akrab abang aja lah. Pak. Abang. Bang Bibin, tadi nih kita udah ngobrol dikit, ternyata pengetahuan kami tentang cuaca ataupun perkiraan. Iya. Ini kadang kita jadinya salah kostum gitu kan. Mm. Lagi jalan-jalan lupa bawa mantel, hujan gitu kan. Iya betul, saya keseringan tuh Pak Isa. Saltum ya, salah kostum. Nah, mungkin Bang Bibin bisa cerita sih apa itu? saja yang sudah dilakukan di BMKG dan bagaimana sampai saat ini di BMKG. Silahkan Bang. Oke. Jadi BMKG itu adalah badan pemerintahan yang mengkhususkan diri untuk memberikan informasi mengenai cuaca, iklim, dan Ya. kegempaan. Ya. Sedangkan cuaca itu masih dibagi lagi bidangnya di BMKG itu. Cuaca itu yang berkaitan dengan meteorologi. Meteorologi itu ada dibagi 3 lagi. Dibagi 3 itu ada meteorologi penerbangan, ada maritim, dan ada meteorologi publik. Nah, jadi yang untuk ke masyarakat sebetulnya dampaknya ke meteorologi publik. Tapi kalau yang di bandara itu biasanya ke meteorologi penerbangan. Seperti Bapak mungkin mau ke Jakarta gitu Ya, kan. Itu kan mau take off landing Iya. pesawat. Nah, itu biasanya informasi dari kita itu, Pak. betul. Kadang begitu Bang, harganya udah cocok Bang. Perkiraan udara, cuacanya nggak cocok. Silakan Bang. Iya. Jadi untuk perakiraan itu memang kita itu sekarang lagi mengembangkan juga, Pak. Terus teknologi itu terus berkembang dan skill juga harus dikembangkan juga bagi kami. Kami ini saat ini lagi mengembangkan untuk perakiraan cuaca itu yang namanya IBF, Apa itu Bang? Impact Based Forecast. Artinya perakiraan itu bukan hanya memperakirakan cuaca juga, tapi dampaknya yang dirasakan masyarakat itu seperti apa. Iya benar. Jadi sekarang itu lagi kita kembangkan ke sananya. Jadi untuk memperakirakan cuaca sendiri itu memang banyak toolnya, Pak. Salah satunya mungkin kita bisa pakai model cuaca. Iya. Model-model cuaca itu terus juga menganalisis kondisi lingkungan sekitar dengan pengamatan cuaca itu. Jadi dari pengamatan itu kita olah hasilnya, dianalisis, jadikanlah sebuah produk namanya perakiraan cuaca. Perakiraan. Memang sampai saat ini verifikasi yang kita verifikasi untuk perakiraan kami itu target kami adalah 80%, Pak. Iya. Tingkat akurasinya. Akurasi. Wah, luar biasa ya. Jadi penting nih, Iya, tapi betul. nanti kita tanya dulu sebelum kita ke BMKG. Bang Bibin udah berapa tahun nih dinasnya di Pekanbaru atau di BMKG-nya sendiri nih? Iya. Saya ini agak lumayan lama di sini, Pak. Aduh. Saya sudah 23 tahun di sini. Wah, 23 udah sampai jadi orang 24. Riau ya. Tapi Begitu, aslinya dari mana Bang? Saya sendiri aslinya kalau suku Jawa. Ya. Kalau saya dulu
besar lah sampai SMA itu di Kota Malang saya Jawa Kota Timur. Malang. Lalu Oh, bisa- pindah ke sini. Bisa ini ya, bisa beradaptasi dari tempat dingin ke tempat panas. Itu Iya. gimana tuh? Pertama memang saya luar biasa waktu ke Iya. sini, terasa sekali Iya. suhunya itu Pak, Iya. suhu lingkungan. Kalau di Berbeda. Malang memang terkenal dingin gitu Pak. Dingin, Sampai ya. ke sini lumayan juga panasnya. Tapi karena kita sebagai manusia cepat beradaptasi ya, Betul, terus betul. beradaptasi terus sampai sekarang sudah nggak merasa lagi panas Iya. itu seperti apa. Jadi 24 tahun semenjak penugasan sudah langsung di Riau sini ya, di Pekanbaru. Betul, kami itu dulu dari STMKG, dulu Ya. namanya AMG. AMG itu sekolah yang khusus dari kami Pak, dari BMKG itu punya sekolah khusus, namanya sekarang STMKG, sudah sampai diploma 4 setara S1. Ya. Jadi kami dulu dari sekolah itu lulus langsung penempatan di BMKG. Sempat setahun setengah saya di Tanjung Balai Karimun. Jauh juga ya. Itu penempatan pertama. Penempatan Pak di sini, tapi dulu kan Tanjung Balai Karimun itu sebagai pos Pak dulu Pak. Pos Pak. Dulu kan masih di Provinsi Riau itu belum dibagi dua Pak. Belum ada Kepulauan pemisahan. dulu itu Kepulauan masih- masih satu. Provinsi Riau. Ya. Jadi Tanjung Balai Karimun dulu itu sebagai pos pengamatannya dari stasiun Pekanbaru, Iya, sekarang iya. Stamet itu. Nah, 24 tahun ya. Iya. Apa aja yang ini nih suka dukanya? Iya pasti. Pasti ada. Ya suka dukanya sih kalau saya di bidang meteorologi ya jangan ya banyak sih sebenarnya dukanya. Tapi ya kalau duka sebenarnya nggak enak juga diceritakan. Iya. Tapi ya sukanya itu kita Sukanya. banyak ini Pak. Apa namanya itu ketemu banyak orang. Iya. Ketemu banyak orang dengan lingkungan yang berbeda-beda, dengan lingkungan orang, terus juga apa ya, masyarakat pengetahuan itu berbeda-beda. Kita kadang-kadang memberikan informasi, sosialisasi ke instansi itu kadang-kadang ada yang sulit menerima, Iya. kadang-kadang ada oh ya kayaknya bagus nih BMKG Iya. gitu. Nah, kalau menurut Mang Didi sendiri, kan orang cuma kalau ngelihat tuh naik beritanya BMKG, itu udah pasti "Nah, ini ada gempa nih. Padahal sebenarnya apa aja sih Bang di dalam BMKG itu? Iya, sebenarnya kan dari Yang BMKG tadi. itu bukan dari gempa, tapi memang yang terbesar itu yang informasi gempa, yang Informasi lebih aware gempa. ke masyarakat kan. Karena gempa apalagi yang terasa sekali itu waktu gempa Aceh itu Pak. Ya, tahun 2004. 2004. Iya. Nah, dari gempa Aceh itulah BMKG mulai terkenal itu Pak. Iya. Dulunya kan BMKG itu dulu di bawah di Superhubungan Iya. dulunya. Habis dari gempa Aceh itu terus banjir Jakarta. Ya, Jadilah namanya BMKG itu keluar dari Dinas Perhubungan sampai sekarang itu independen ya. independen LPND Pak, LPND. lembaga non pemerintahan, lembaga non LP, lembaga pemerintahan non departemen. Non departemen. Iya. Luar biasa. Jadi menceritakan tentang gempa, menceritakan juga tentang cuaca. Cuaca. Dan cuaca itu ada konsumsinya untuk ke penerbangan, ada juga yang ke umum. Satu Iya. lagi apa, Bang? Ke maritim Pak. Maritim. Oh, Iya. itu penting sekali ya. Iya betul. Karena ombak dan segala macam. Betul. Dari tiga ini yang penting yang mana nih, Bang? Kalau saya rasa semuanya penting Pak. Iya, Karena memang kita langsung, apalagi cuaca itu kan langsung berhubungan langsung dengan aktivitas manusia. Iya, betul. Setiap hari. Aktivitas masyarakat. Artinya informasi kita itu tidak seberapa penting harus ke penerbangan maritim, dah semuanya penting karena memang tujuan informasi dari BMKG itu adalah menunjang keselamatan dan kenyamanan. Kalau penerbangan untuk kenyamanan penerbangan, untuk Ya. maritim untuk transportasi laut, untuk yang publik, untuk aktivitas masyarakat untuk Iya, menjalani betul. sehari-harinya itu biar dia bisa mengetahui apakah nanti saya melakukan aktivitas ini sesuai nggak, apa nanti dampaknya seperti apa dengan cuaca. Iya kan, karena kita ngeliat nih ada yang lagi camping gitu kan, Iya. tahu-tahu naik gitu, Iya. banjir. Banjir, Ya. Jadi itulah khas lover kita di dunia pariwisata ini penting sekali melihat perkiraan cuaca. Jadi kalau kita mau lihat nih weekend ini atau akhir pekan ini kita mau kemana gitu kan, Iya. cek dulu, penting. Begitu ya Bang? Betul. Coba Ya, apa sarannya Bang? Iya, jadi khas lover. Ya khas lover. Untuk khas lover itu kami itu memang kita mempunyai aplikasi. Iya. Aplikasi Info BMKG. Info BMKG itu udah mencakup semuanya. Info penerbangan, info kita juga ada namanya peringatan dini, Pak.
peringatan dini cuaca. Oke. Itu berbasis dari kita punya alat namanya radar cuaca, Pak. Radar Iya. cuaca itu ada ditempatkan di setiap provinsi koordinator. Jadi di Pekanbaru sendiri ini kita punya radar cuaca. Siapa koordinator Pekanbaru nih, Riau? Di Riau di Pekanbaru, Pak. Standar stasiun SSK 2 Pekanbaru. Oh, adanya lokasinya di Di dekat bandara, Pak. Dekat Kalau- bandara. Dekat bandara. Kalau sekarang itu karena sekarang agak berpisah lah dari bandara. Kalau dulu kan lewatnya harus jalan bandara, Pak. Iya. Sekarang dibukakan sendiri pintunya. Jadi kita sekarang itu lewat jalan apa namanya? Jalan Pahlawan Kerja. Lewat situ. Oke. Kenapa sih pentingnya buat bandara, Bang? Apa yang diinformasikan kira-kira? Iya. Jadi untuk di bandara itu memang sangat penting. Apa konsumsi fungsinya, mereka? meteorologi itu. Jadi di bandara itu kan untuk pesawat take off dan landing itu memerlukan informasi cuaca. Iya. Apalagi saat-saat krusial, Pak, pesawat itu pada saat take off dan landing itu mereka membutuhkan arah angin seperti apa. Iya. Terus kondisi cuacanya hujan apa tidak. Iya, iya, Terus visibility-nya berapa. iya. Awannya apa aja di situ. Jenis awannya apa. Iya, Terus suhunya bagaimana. iya. Nah, itu mereka diperlukan pilot itu bagaimana dia mempersiapkan pesawat itu menyesuaikan dengan kondisi itu. Ini kan rumus di luar nih. Waduh, mau berangkat. Kok hujannya lebat sekali, nah, gitu kan? Nah, Iya. ini Iya. menurut Bang Bibin gimana? Tuh? Apakah itu layak terbang atau gimana? Apa yang bisa diantisipasi Iya. buat? Jadi kalau kelayaan atau boleh tidaknya terbang Iya. itu bukan di wewenangnya BMKG. Betul. BMKG itu cuma memberikan informasi Si- seperti ini. Nanti segala keputusan ya terbang atau tidak terbangnya itu nanti ada pilot yang mempunyai keputusannya. Iya. Atau juga mungkin ada dari Dinas Perhubungan ada peraturannya minimal visibility di atas 5 kilo. Jadi begitu. Bisa terbang lah Bisa itu terbang, ya. gitu. Kalau nggak kelihatan sekali ya Nggak- lebih bagus. Nggak bisa terbang. Gitu. Apalagi dulu waktu musim kabut asap. Kabut, ya. Iya, Kita iya, ya di itu Riau tuh. ini ya. Iya, kabut asap. Kabut asap itu kan yang terbesar sampai tutup bandara itu 2017-2019. Jadi sudah hampir 5 tahunan udah aman lah ya kita Aman. di Riau ini. Iya. Tapi dari ketika take off itu kan memerlukan informasi dari BMKG kan Pak ya. Itu benar-benar Perkiraan cuaca. itu dapat emang apakah akurat dari Iya. itu apa yang bisa kita dapatkan Iya. keakuratannya? Jadi kalau yang informasi BMKG waktu take off dan landing akurat, Oke. saya jamin akurat karena itu bukan prediksi tapi pengamatan langsung. Iya. Pengamatan langsung yang kita sampaikan melalui ATC, Air Traffic Control. Iya. Dari Air Traffic Control itu memberikan informasi ke pihak pilot. Captain. Iya. Nah, artinya nanti dari itu pilot sudah mengetahui dari jarak saya kurang paham berapa jaraknya didapat informasinya itu. Iya. Berarti aman lah ya Aman. sampai saat ini Aman, informasinya. keputusannya Iya. kembali kepada Oke. pilot. Nah, kalau kita bicarakan dari hujan ya, padahal Hujan. perkiraan Tsunami. itu Tsunami banyak masuk sekali nggak ya. sih, Pak? Tsunami gimana, Bang? Masuk Tsunami nggak? masuk, Masuk. Tsunami masuk. Tsunami itu kan akibat dari gempa. Bang, Iya. nanti kita break dulu, nanti kita iklan dijelaskan. dulu. Oh, siap. Nanti kita lanjut Nanti kita lanjut yang satu. setelah ini. Oke. Kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Waduh, Bang Pipin tadi kita ngobrol masalah tsunami ya. Iya. Itu masuk nggak kira-kira ke BMKG informasinya atau ini? Iya, karena memang salah satu informasi yang diberikan oleh BMKG itu salah satunya layanan informasi gempa dan tsunami. Iya. Oke. Kalau sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya, besarannya, dan di mana terjadinya gempa. Itu belum ada prediksinya Belum ada. sampai sekarang. Tapi kalau tsunami bisa diprediksi. Tsunami itu kan diakibatkan karena adanya gempa di laut dengan kedalaman di bawah 60 kilo. Dengan skala Richternya, kekuatannya di atas 5 skala Richter. Masih terdeteksi ya, padahal udah jauh banget di dalam. Masih terdeteksi, Pak. Kemarin yang di Rokan Hulu itu kedalaman 200 kilo. Wow. Wow, lebih dalam lagi. Lebih dalam Iya, lagi. iya. 200 kilo Rokan Hulu kemarin. Makanya kalau dengan kedalaman segitu tidak terasa di atas, masyarakat tidak ada dampaknya. Iya. Tapi sama sensor masih kedetek. Kedetek. Ya, karena sensornya yang Iya, ngerasa ada ya. sensornya itu.
Jadi tsunami kita Riau enggak lah ya. Tsunami insya Allah enggak. Enggak. Kalau Gunung Merapi itu gimana Pak? Kalau Masuk gu- juga nggak ke BMKG? Kalau Gunung Merapi itu kan memang bukan di wilayahnya BMKG, Oke. wilayahnya PVMBG. Oke. Punya badan sendiri yang Badan untuk sendiri, ya. mengurusi mengenai gunung berapi di seluruh Indonesia. Tapi kan tentunya ketika Gunung Merapi ini mulai gerak kan gempa dulu ya yang kita Iya, lihat iya, kan. iya, iya, iya. Dan itu ada kerjasama dengan ini nggak Pak? Ya, ada kerjasama. Jadi gunung berapi ini juga keterkaitan dengan penerbangan cukup besar. Oke. Betul. Ya, kalau gunung meletus itu kan ada abu vulkanik. Es ya. Abu vulkaniknya itu Vulkanik. bisa mengganggu penerbangan. Biasanya kalau kayak gitu itu kita ada informasinya dari mereka itu bahwa gunung ini meletus dengan ketinggian awan itu sampai sekian. Nah, itu kita informasikan, kita berikan ke Sama arah angin ya. arah angin, arah anginnya kita berikan ke pilot Iya, iya. atau maskapai. Tapi pada saat itu pernah nggak kejadian satu kala di mana ini Gunung Merapi terus pesawat sedang ini nih gitu di atas? Apa pernah nggak kayak gitu Pak? Sehingga Enggak, Selama bertugas Bang Enggak. Pemimpin. belum. Jadi selama saya bertugas di Riau sini kebetulan di Iya. Riau ini tidak ada gunung Merapi. Iya. Jadi saya belum Oh, pernah berarti ngalami seperti itu. Oke, Iya, Tapi iya. kalau informasi seperti itu biasanya sudah diantisipasi. Oke. Misalnya ada kayak Merapi kemarin tuh, Iya, Iya. meletus. Iya. Artinya diinformasikan kepada pilot bahwa di situ ada gunung meletus dengan ketinggian abu vulkanik mencapai sekian, arah anginnya sekian. Iya. itu ya informasi. Dia harus menjauh itu Harus ya. menjauh. Iya, iya. Kalau memang sangat buruk, bandara itu bisa ditutup. Iya, iya, iya. Gitu ya Betul, hasil betul. ya. Iya. Jadi kalau di Indonesia yang pernah ditutup di mana aja Bang? Kalau sepengetahuan Bang Pemimpin, ada gunung meletus, terus airportnya ditutup. Sepengetahuan lah di Indonesia. Pengetahuan saya belum pernah sampai saya belum pernah dengar Oh saya iya, gitu. iya, iya. Oke. Gunung Merapi, Jawa Tengah. Jawa Tengah banyak, Jawa Nah, Tengah. itu kan karena ada 3 airport tuh. Oh ya, 3 airport. Tapi selama saya sampai di sini juga Belum saya ada. belum pernah dengar Belum pernah. ditutup. Oke. Tapi kemarin kayaknya yang gunung yang paling besar gunung yang Marijan tuh Iya, gunung Merapi. Merapi itu ya. Ya, Kayaknya yang di Solo tadi Jogja ditutup itu. betul. Solo dan Jogja sama Semarang ya. Iya. Betul, betul. Karena anginnya yang ke selatan. Iya. Ya Ke arah barat, Barat. barat selatan ke barat. Untung kita nggak ada seperti itu ya, alhamdulillah Alhamdulillah. banget. Jadi hard lover untuk yang di Riau ini kita aman dari situ. Tadi kita udah bahas masalah hujan, kita udah bahas masalah tsunami. Apalagi Bang Bibin yang kita bahas di BMKG ini. BMKG sebetulnya kan curah hujan. Iya. Iya. Curah hujan bisa banyak dampaknya curah hujan. Iya. Yang saat ini lagi kemarin banyak itu banjir pelalawan. Oh iya iya iya, itu sampai berapa minggu itu ya? Lama itu banjir Lama pelalawan. ya, terlama ya. Lama itu banjir pelalawan tuh. Iya iya. Hampir sebulan atau 2 bulan itu. Oh iya betul. Pelalawan itu. Iya. Nah, itu memang Itu karena curah hujan yang atau Iya. gimana Bang? kalau banjir memang faktornya itu bukan curah hujan aja Iya, sebenarnya. Banyak faktor sebenarnya. Memang salah satunya adalah curah hujan. Curah hujan. Dan pada bulan kemarin di bulan-bulan Desember itu di hulunya, hulu Sungai Kampar itu memang dulunya kan di perbatasan Sumatera Barat tuh Pak. Ya. Itu hujannya cukup tinggi nih. Oke, iya iya. Karena hujan cukup tinggi di hulu makanya mengalir ke hilir. Di samping itu juga kemarin juga karena hulunya itu tinggi, Turun. waduknya Waduk. itu kan dibuka airnya, Jadi lebih deras lebih lagi. deras lagi gitu. iya. Karena sementara di bawah penampungannya. Penampungannya kecil. Iya, betul. Ini kalau di bulan ini nih misalnya apa dalam tahun awal ini? Iya, bulan-bulan apa? Bulan-bulan apa nih yang musim kemarau? Curah dan musim hujan. Ya, jadi kalau kita ngomong curah hujan itu tidak terlepas dari tipe hujannya di Riau. Tipe di hujan Riau itu ekuatorial namanya, Iya. Pak. Karena kita memang dilalui garis khatulistiwa. Oke. Tipe hujan ekuatorial itu ada 2 puncak musim kemarau, 2 puncak musim penghujan. Kalau normalnya puncak kemarau itu kemarau pertama kalau bilang kemarau pertama itu di bulan Februari. Kemarau kedua, Februari. ya kemarau kedua itu di bulan Juli sampai September. Jadi ini anomali dong ini kalau Februari masih hujan ya. Iya, artinya memang anomali, tapi di daerah pesisir barat itu berbatasan dengan Sumatera Barat itu memang anomali, harusnya memang Oke. sudah kering di daerah Sementara yang sudah di daerah mana yang sudah mengalami
Dia yang sudah mengalami musim kemarau, Kemarau. itu di wilayah Riau bagian utara, seperti Oke. di Rokan Hilir, Rokan Hilir, Kota Dumai, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti. Itu sudah kering ya. sudah kering. Di awal akhir Januari malah sudah jarang Iya. hujan. Tapi ini bedanya, Pak. Bedanya musim kemarau di Riau sama di Jawa itu berbeda. Oke. Apa tuh bedanya, Pak? Bedanya kalau di Riau musim kemarau itu pasti masih ada hujan dalam 1 bulan itu. Iya, 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 iya. Iya. Dalam 1 Masih bulan ya? itu masih ada hujan. Masih Beda ada. sama di Jawa. Di Jawa itu kalau udah musim kemarau sama sekali tidak ada hujan. Oke. Nah ini khas lover harus penting kita mulai beradaptasi setiap mau perjalanan kita lihat namanya ramalan cuaca. Iya. Karena khususnya di Riau kita sudah harusnya musim kemarau tetapi curah hujan juga masih turun. Nah untuk yang mau berwisata daerah-daerah di mana berada cek ya. Dicek dulu karena ada aplikasinya ya, Pak. Ada ya? aplikasi. Di mana kalau mau download Bang? Iya, kalau kami itu punya aplikasi Info BMKG. BMKG. Bisa di-download di App Store App Store. On Play Store. sama Play Store. Nah, kalau di Riau sendiri ada apa sosial medianya? Kalau kami mempunyai sosial media itu Instagram sama YouTube, Pak. Ya, Jadi Instagram kami itu Info Cuaca Riau. Info sama- Cuaca Riau. Iya, kalau di YouTube-nya kami itu BMKG Pekanbaru. BMKG. Iya. Jadi itu update ya informasi tentang cuaca ya. Update, Pak. Informasinya. Jadi Harus Lover Ya. udah mudah kok sekarang informasi. Tinggal cari namanya BMKG Pekanbaru. Pekanbaru. Kalau di Instagramnya Info Cuaca Riau. Info Cuaca Riau. Dua sumber informasi Berarti ini. setiap hari lah ya. Iya. diupdate ya. Harus. Jadi kita bisa lihat nih besok mau main futsal hujan apa enggak gitu Iya. kan. Atau besok mau car free day gitu kan. Pagi-pagi buka jendela loh kok Iya. serasa di daerah sana itu yang daerah gunung apa ini masih Pekanbaru gitu kan. Cara pindah nih. Padahal udah kabut di mana-mana. Nah, Betul. antisipasi ini semuanya kita masuk ke kemarau ya Bang ya. Kalau kemarau kira-kira Khas Lover harus mengantisipasi informasi-informasi apa yang bisa kami dapatkan dari BMKG kalau di masa kemarau. Kalau musim hujan kita tahu ada banjir segala macam longsor ya. Kalau BMKG di masa kemarau ini apa yang mesti diantisipasi? Jadi selain namanya kita memberikan informasi mengenai cuaca, kita juga setiap hari itu mengupdate informasi mengenai titik panas, Pak. Titik panas. Iya, kita mengupdate setiap hari. Walaupun titik panas itu tidak mengenal musim, Pak. Iya, iya. Tiap hari kita update-nya itu kita setiap jam 4 sore sama jam 7 pagi. Jadi rentan kalau di musim kemarau itu titik panasnya meningkat. Titik panas meningkat Itu buatan atau memang natural? itu buatan tuh, Pak. Buatan. Iya, artinya memang ada aktivitas pembakaran. Iya, iya, iya. Aktivitas pembakaran dilakukan oleh manusia. Iya, iya. Itu entah aktivitas itu seperti apa, entah untuk buka lahan, entah buka apa, gitu. Tapi terdeteksi ya. Iya, oleh satelit. Jadi di info hotspot sendiri itu memang kita dikategorikan ada tiga Iya. kategori. Titik kategori dengan level confident rendah, sedang, dan tinggi. Yang dari verifikasi tim di lapangan itu yang di level sedang ke atas itu biasanya sudah memang ada titik panas gitu atau ada api di situ. Di lokasi Paling banyak tersebut. biasa daerah dari mananya Bang? Sepengetahuan Bang Bibin 10 tahun terakhir. Kalau 10 tahun sekarang random, Pak. Oke. Random. Kalau yang tahun kemarin 2023 itu banyak di daerah Pelalawan sama Indragiri Hulu. Random Indragiri. artinya. Jadi makanya itu karena aktivitas manusia itu kita tidak bisa prediksi Iya betul. kapan dan di mana mereka Iya, iya. melakukan aktivitas pembakaran gitu. Cuman kan namanya manusia itu biasanya kalau biasa di situ dia terulang lagi tahun depannya Iya. gitu ya. Tapi Bergerak karena- di sini. Kalau data dari BMKG titik panasnya bergerak ya. karena bergerak, titik panasnya itu bergerak. Ada yang kalau yang tahun 2022 itu di wilayah Tembilahan. Tembilahan. Indragiri Hilir itu banyak titik panas di situ. Karena memang dari informasi tim di lapangan memang banyak pembukaan lahan di daerah Indragiri Hilir pada saat 2022. Tapi di tahun 2023 itu bukan di Tembilahan lagi yang banyak, tapi di daerah Pelalawan sama di Indragiri Hulu.
Bergerak ya. Iya, bergerak dia. Itu titik panas, hujan, tsunami. Iya. Terus apa lagi yang bisa kita supply buat informasi yang bisa menginspirasi Haslaver, Bang Wibin? Ya, jadi sebetulnya kita itu memang sampai saat ini belum aware Pak masalah cuaca. Cuaca. So, Betul. ya, Ya, Haslaver, cuaca penting ya. Jadi kemana-mana kita harus belajar. Apa yang mula-mula yang harus diterapkan, Bang Wibin? ya setidaknya dengan diri sendiri itu beraktivitas. Artinya kan dengan mengetahui informasi cuaca kita bisa mempersiapkan aktivitas apa yang cocok dan antisipasinya seperti apa. Bagi misalkan kita mau bekerja yang pakai motor, nanti diperkirakan hujan di daerah tersebut, ya persiapan dengan mantelnya. Betul. Mau touring ya? Mau touring, persiapan informasi touring gitu kan perlu itu. Di Betul. daerah sana hujan nanti lebat, terus perkemahannya di daerah mana? Betul. Perkemahannya mungkin di daerah tepi laut, tepi sungai, Sampai sungai, mau mancing Mau lagi. mancing, gitu kan. Silakan di-download itu. Kami kalau di informasi BMKG itu sudah sampai level kecamatan, Pak. Detail sekali ya. Sudah detail sekali, sudah sampai level kecamatan. Dan terbarunya nanti kita sudah sampai level desa. Sudah kita kembangkan level desa. Bisa. Jadi Iya. gitu. Jadi untuk aktivitas sebenarnya BMKG itu sangat mendukung masyarakat. Makanya saya menghimbau sih lebih aware sama masyarakat dan sama cuaca dan lingkungan. Betul, betul. Jadi jangan sampai ya kita udah jalan jauh gitu, kena Tahu kendala, hujan. suruh muter Iya. ratusan kilo. Iya, karena Nambah berapa jam ya, Pak Ulfa ya? betul. Karena memang ya ke-awarean itu yang paling penting ya Pak Isa terhadap cuaca dan lingkungan yang lainnya. Jadi untuk Haslover jangan lupa download ya Pak ya aplikasi itu. Tapi gini Pak, ada beberapa anak muda yang terutama bentuk saya yang anak-anak sekarang ini Gen Z, dia tidak peduli dan tidak aware terhadap itu. Kira-kira selain kita mendownload aplikasi, apakah ada informasi yang akan timbul di beranda HP gitu? Karena kan memang nggak Apakah ada rencana ke ada depan ya? rencana atau gimana gitu, Iya. biar informasi itu cepat gitu. Iya, kalau di beranda HP itu memang developer yang punya itu kan, Iya, widget itu kan. Jadi widget itu memang antara developer yang widget itu dengan AccuWeather yang punya kerjasama. Dan mungkin nanti kedepannya memang BMKG akan menjajaki. Jadi sekarang memang BMKG itu memerlukan banyak developer lah untuk mengembangkan aplikasinya BMKG. Beradaptasi dengan teknologi Iya, ya, Bang, betul. yang memudahkan. Iya. Ya. Iya. Gitu. Terus kita juga lagi banyak mengembangkan kerjasama dengan BUMN, Pak. Jadi karena kita level perakhirannya itu sampai kecamatan, jadi banyak BUMN itu yang mulai datang ke kami, Pak. Kemarin itu kayak PHR, Pak. PHR itu tidak bisa melakukan aktivitas kegiatannya di sumur-sumur mereka karena mereka terkendala oleh banjir. Wah, Bang, kalau mau dibahas itu kita tunggu yang satu ini. Kembali lagi di Khasnya Pekanbaru. Kasar nih, sudah di penghujung acara kita. Iya, tapi tadi ada yang ngepotong. Iya. Kita lanjut aja ya pertanyaannya ya, boleh. walaupun Ini penting juga. penting juga nih. Tadi gimana Bang, ada BUMN yang sangat membutuhkan berita Ya, tentang perkiraan cuaca ya? betul. Jadi kemarin tuh di akhir Desember sampai awal Januari dari pihak PHR Ya. Pertamina Hulu Rokan tuh datang ke kantor dia, Pak. Datang ke kantor mereka konsultasi pertama, Pak, di tempat kami itu banjir, Pak, di beberapa lokasi. Ya. Kami itu memerlukan perakiraan cuaca di lokasi tersebut agar aktivitas kami itu tidak terkendala. Artinya kami bisa mempunyai informasi perakiraan cuaca, artinya kita tidak lebih efisien, tidak usah bergerak ke sana karena diperkirakan di sana itu terjadi hujan atau lebat. Kita ke tempat yang lainnya yang tidak diprediksikan hujan gitu. Oh bisa Pak, saya akan bilang. Bisa Pak, kami itu mempunyai produk namanya IBF. Jadi nanti bisa aja kami berikan informasi seperti itu. Jadi memang informasi cuaca kami ini dengan akurasi Pak. Akurasi kami kan yang bilang tadi itu udah 80% ke atas untuk akurasi ketepatannya. Analisanya ya. Ya. Jadi dengan informasi yang kami berikan lebih efisien kerja mereka untuk
melakukan aktivitas kegiatan tersebut. Soalnya dari pemerintah juga mereka ditargetkan dalam Iya, satu hari itu berapa ininya Berapa gitu. barrel ya, Iya, Bang, ya? barrel yang harus Iya. produksi gitu. Oh, terkendala dengan cuaca ya. Iya, karena terkendala dengan cuaca. Itulah sekarang itu cuaca memang penting. Apalagi dengan sekarang itu climate change, Mbak. Iya. Hmm. Perubahan Apa tuh? cuaca, perubahan Iya. iklim itu. Sekarang itu kan climate change itu kan karena salah satunya adalah global warming, Pak. Pemanasan global. Iya. Pemanasan global itu karena memang bumi itu semakin tahun semakin panas. Kalau kaca ya. Iya, efek rumah kaca karena kelebihan karbon dioksida Iya. di atmosfer. Knalpot mobil. Kenapa mobil, pembakaran hutan salah Ya, satunya ya. terbesar, terus industrialisasi. Industrialisasi. Itu banyak mengunjang karbon-karbon yang ke atmosfer itu. Makanya bumi kita semakin hangat. Semakin hangat banyaknya cuaca ekstrim, Pak, terjadi. Aduh, itu bahaya. Itu. Bahaya. Dirangkum Bang, apa yang Abang mau sampaikan dari BMKG setelah kita panjang lebar hari ini ya. Iya. Udah di Tapi- penghujung Tapi mau nanya dulu nih Pak, karena kita mau masuk ke bulan Ramadan. Ramadan nih. Iya, nggak lama lagi kita Emang masuk ke ada bulan- sangkut pautnya sama Ada. Oh, ada. Karena orang mau terawih kan. Oh, terawih. Takut hujan ya. Nanti alasannya hujan lagi. Hujan. Nah, ini harus diketahui Khas lover ya. Mau ibadah masa karena hujan nggak mau ibadah? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, tapi tentunya kalian harus tahu tuh sahabat Overs ya, Iya. bahwa Ramadan ini gimana cuacanya, Gimana, Bang? perkiraannya sampai Iya. saat ini gitu. Kalau dari musim, Iya. kita itu kalau BMKG itu ada cuaca, ada iklim, Pak. Iya. Jadi kalau dari musim atau iklim di bulan Maret ini sudah mulai masukin pancaroba. Pancaroba. Pancaroba artinya peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Iya. Iya. Nanti di musim penghujan itu di bulan-bulan April sudah mulai masuk penghujan. Oke. Penyakit tuh ya. Setiap Iya. perubahan ada aja penyakit ya. Iya, betul. Pasti ada tuh. Badan demam, Iya, gitu, betul. Batuk, pilek. batuk, pilek, Nah. perubahan itu kadang-kadang perlu diantisipasi. Hmm. Nah, bulan Ramadan apa nih prediksinya? Kalau Ramadan ini kan terjadi Ramalan di cuacanya. bulan Maret ya, Maret, sampai awal April. bulan, ya. Jadi memang masih banyak hujan, Mbak. Apalagi yang di pesisir tadi itu, pesisir Sumatera Barat, Iya. masih banyak hujan sampai sekarang. Jadi ya memang harus lebih hati-hati atau lebih aktivitasnya itu agar disesuaikan dengan kondisi cuaca. Jadi di sana masih butuh mantel dan Masih butuh payung mantel. ya. Ayo, iya. Siap-siaga Siap-siap. lah ya, Khas Lovers ya. Ya, oke, mungkin ada kita conclusionnya gitu ya, Pak. Rangkumannya Bang. Rangkumannya Ya. hari ini. Jadi informasi yang diberikan BMKG itu berkaitan langsung dengan aktivitas khas lover. Iya. Iya. Nah, berkaitan langsung. Mulai saat ini sebenarnya kita harus lebih aware, lebih peduli terhadap cuaca dan lingkungan. Iya. Karena memang tidak boleh kita pinggirin sekarang itu cuaca sudah mulai berubah karena ada dampaknya dari climate change gitu kan. Sering kita sudah mulai cuaca-cuaca ekstrim terjadi, ada hujan es, Iya. puting beliung Iya. dan banjir, itu dampak dari climate change itu semua. Makanya khas lover segera install. itu Ah, ya. install ya. Jangan lupa install aplikasi Info BMKG, dapat di-download di Play Store ataupun di App Store. Oke. Luar biasa. Download ya habis ini ya. Nanti kita kasih di sini di bawah Iya. ini. Bisa. Baik, Oke. Bang. Sampai juga kita di penghujung. Sekarang kita ada pertanyaan-pertanyaan cepat. Jawab cepat Jawab Iya. cepat. tanpa berpikir ya, Pak ya. Iya. Kita langsung A A B B begitu. Siap. Silakan Bu Ulfa. Dari panas atau dingin? Dingin. Wow. Dingin, Pak Isa. Emang orang asalnya dari tempat dingin. Lebih enak dingin daripada panas. Menginformasikan atau diinformasikan. Menginformasikan. Nah, sesuai BMKG. Sesuai, Menginformasikan. Waspada atau siaga? Waspada. Waspada. Kita harus waspada juga. Betul. Antisipasi lebat atau ekstrim, Bang? Ekstrim. Ya. Bikin Ini curah hujan besar itu ya. Iya. Ekstrim. Itu harus diantisipasi. Harus. Hujan air atau hujan es? Hujan air. Nah, masih banyak hujan air. Tapi kita. kemarin ada hujan es loh, Pak. Iya, di beberapa tempat ya. Sekali ya waktu itu. Iya. Ada. Dan itu apa dengan BMKG nggak, Pak? Iya, hujan es itu kan memang dari Terdeteksi ya. terdeteksi.
Artinya hujan es itu terjadi karena memang awan hujannya itu udah sampai level ketinggian sangat tinggi. Oh, iya, iya. Semakin tinggi awan itu kan semakin dingin Nah, itu bahaya. suhunya. Makanya hujan Hujan es, ya. Oke. Oke. Iya, karena tadi udah dikasih Singkatan rangkumannya. rangkuman. Jadi Haslover di dunia pariwisata ini Iya. kita juga harus sangat melihat waspada kita ada di mana, Iya. dan perkiraan cuaca juga sangat penting karena kita bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Itu informasi cuaca ini sangatlah penting Betul. agar dalam perjalanan kita bisa santai, selamat, dan juga sampai di tujuan gitu kan. Iya, pastinya. Ya. Mbak Ulfa, Iya. nggak dirasa udah di ujung nih, udah 1 jam juga sama Bang Bibin sudah diinformasi BMKG, kita juga diedukasi. Mudah-mudahan Haslover, kalau Haslover mau membuat kami ini terus berkarya, terus membuat konten, Betul. kami dibantu dong ya. Iya, jangan lupa like, Share, dan subscribe. dan pasti. subscribe tentunya. Oke. Dan silakan, waktu juga yang memisahkan kita. Saya Isa Ismail, Saya Ulfa Rami. Saya Bibin Sulianto. undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.